Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih, puji Tuhan. Merdeka! Merdeka! Orang kenceng. Mau merdeka nih. Merdeka! Ada yang mau merdeka? Sudah. Merdeka! Merdeka! Yang paling kenceng sebelah kiri saya. Saudara, tahun kemarin udah 1 tahun lebih kita. Tahun kemarin saya bicara 17 Agustus. Tahun kemarin saya bicara tentang kemerdekaan. Lebih tepat di Roma 8 ayat 2. Kita ngulik dulu sebentar. Roma 8 ayat 2. Itu tahun yang kemarin. Saudara masih ingat ya? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Satu dulu. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam. Saudara yakin saudara sudah ada dalam Kristus? Amin. Berarti tidak ada penghukuman. Next. Roh yang memberi hidup, roh berarti Roh Kudus ya, karena R-nya gede. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum yang pertama, dosa, dan yang kedua, maut. Jadi selama saudara dan saya, yang pertama sudah dibebaskan, dimerdekakan dari hukum dosa, dari dosa kita, dosa tete nenek moyang, dosa pribadi sampai sekarang pun masih berdosa, sudah dibebaskan. Salib sudah menyelesaikan itu. Kemudian dari hukum maut. Setelah dari sini kita ke innalillahi. Kita mati, kita dijamin keselamatan di sana. Selesai. Itu tahun kemarin 17 Agustus 2023. Sekarang tugas saudara dan saya bukan lagi hanya menjadi orang merdeka yang abaikan keselamatan itu. Makanya firman Tuhan bilang setelah sudah merdeka, sudah selamat, kerjakanlah keselamatan itu. Artinya apa saudara? Kehadiran saudara dan saya di bangsa ini sangat dan harus produktif. Amin. Kemerdekaan yang saudara dan saya dapat harus kita kerjakan. Di mana? Di bangsa ini. Artinya apa? Saudara dan saya harus produktif di dalam bangsa ini. Saya tidak mengajak saudara untuk menjadi ketua MPR atau anggota DPR. Bukan seperti itu. Produktif artinya kita buka di Yeremia 29. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Saya ulang lagi. Yang sudah merdeka, angkat tangan. Ada yang belum merdeka? Ibu guru belum merdeka? Sudah. Lagi, saya tanya lagi. Yang belum merdeka, angkat tangan. Berarti yang koneksi dengan perkataan saya cuma 1, 2, 3, 4 orang ini, yang lain cepat-cepat angkat tangan. Yang sudah merdeka, angkat tangan. Puji Tuhan saudara. Saudara lihat ini. Orang-orang yang merdeka, kerjakan keselamatan nih. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan juga. Saudara, tadi saya bilang dari awal bahwa kita sudah merdeka, ditebus, salib sudah menyelesaikan, dosa sudah terhapus, nanti di akhirat juga kita selamat. Oke? Kita sepakat sampai di situ. Lalu selama di dunia apa yang harus kita kerjakan? Saudara, arti firman Tuhan ini adalah latar belakangnya seperti ini saudara. Ketika Yeremia melihat bahwa bangsa Israel mereka dibuang di Babel. Saudara tahu raja yang memimpin di Babel ketika mereka menguasai bangsa Israel siapa? Nah, ya, Bu Bendahara ini. Kuat dong, ya kenceng dong. Biar mereka tahu bahwa Ibu Bendahara juga tahu isi Alkitab. Saudara, bukan saudara. Bangsa Israel dibuang ke sana. Yeremia menyampaikan ini. Yeremia bilang begini, sekalipun kalian susah di sana, maka Tuhan berfirman bernubuat untuk mereka bangsa Israel. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Kemana kamu aku itu roh besar Allah buang bangsa Israel. Jadi ketika mereka berada di Babel, firman Tuhan ini datang kepada Yeremia. Usahakanlah
kesejahteraan kota di mana kamu buat, di mana kamu aku buat. Sudah kacamata baru masih salah baca lagi. Kota kemana kamu aku buang, Tuhan buang saudara. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Yang pertama adalah usahakanlah kesejahteraan. Usahakan adalah yang tadi saya bilang, di awal saudara harus produktif. Bangsa Israel dituntut produktif ketika mereka ada di pembuangan di mana saja. Mereka harus mengusahakan kota di mana mereka dibuang. Saudara, kenapa? Bangsa Israel dendam sama orang Babel karena mereka benar-benar ditindas jadi budak di situ. Saudara, mana bisa orang jadi budak di situ bisa membuat sehingga kota itu bisa sejahtera? Gak mungkin loh. Pasti mereka ngapain? Tapi bagian firman lain bilang begini bahwa mereka harus menanam, mereka harus beranak, mereka harus mengambil. Yang perempuan harus kawin dengan bangsa lain di situ supaya menghasilkan banyak turunan. Itu memang Tuhan, saudara. Karena di bagian lain juga Tuhan, waktu masa Musa, Tuhan melarang mereka kawin-mengawin ya. Tapi di Yeremia ini, saudara, karena mereka dibuang, disuruh kasih banyak turunan di situ supaya mereka menguasai kota itu. Gila, keren banget ya. Saya tidak bilang yang sudah banyak, yang belum menikah mau punya banyak anak, gak apa-apa. Biar GAB Bougainville banyak. Haleluya. Saudara ya, kita kembali lagi. Usahakan kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Tuhan mau bilang sama bangsa Israel begini, kalau kamu aku buang di situ, kalian harus produktif, aktif, menanam, kalian harus masuk. Sekalipun masa itu masa sulit, pahit. Sama, saudara dan saya mau dibuang di mana saja, mau di tempat kerja yang memang benar-benar, ini aktifnya tuh di sini gitu. Tapi kita harus jadi berkat dan kita harus produktif di situ. Karena apa? Mau berdampak, toh? Kita harus berusaha di situ. Kita dapat berkat dari situ. Kita mengusahakan kesejahteraan tempat di mana kita kerja, mengusahakan tempat di mana kita bertetangga, mengusahakan kesejahteraan di mana kita bergaul dengan siapapun, di mana kita punya kaki ada di situ. Kita harus mengusahakan kesejahteraan di situ, sekalipun itu pahit, sekalipun itu haris, dan harus disalibkan. Tapi mau bagaimana? Kita harus berusaha. Karena saya percaya Tuhan menyertai. Yang kedua, dan berdoalah. Sudah produktif, yang kedua disuruh berdoa. Jadi, kayak kalau kemarin ya, iman tanpa perbuatan itu mati. Kalau kita sudah usaha, kita mengimani lalu kita produktif, maka iman nyata. Kemudian disuruh lagi berdoa. Dan berdoalah untuk kota ini kepada Tuhan. Jadi kita berdoa untuk bangsa ini kepada Tuhan. Makanya lagu-lagu tadi saya pikir, keren. Pas momen. Dan berdoa untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Jadi saudara di mana saja, saudara banyak berdoa untuk tempat di mana saudara punya kaki ada, hidup saudara ada di situ, dipertaruhkan di situ, maka saudara sejahtera di situ. Tadi saya bilang beberapa hari yang lalu saya sementara duduk udah malam, terus saudara kenal ya, jemaat di sini juga kan ada kerja malam, jadi pulang jam 10. Sampai dia pulang, saya sementara duduk, terus dia panggil. Saya teriak, merdeka! Dia jawab, belum merdeka. Ternyata pencapaian dia, Samsung itu kan harus mencapai target, saudara. Ternyata dia belum mencapai target, dan itu pergumulan. Saudara, saya cuma bilang sama dia begini, berdoa untuk bos, berdoa untuk orang Samsung, berdoa untuk orang yang paling tinggi. Mungkin saudara di sini ada yang kerja sistem kontrak ya. Jadi kalau tidak mencapai target, ada penilaian khusus. Saya bilang berdoa, hari ini berdoa, besok berdoa, itulah berdoa. Bilang sini kita berdoa, kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakanlah misi sorga bagi dia, visi sorga bagi dia. Hamba akan minta banyak-banyak Tuhan, cuma satu. Datangi orang supaya dia punya target tercapai. Besok saudara dia WA sambil ketawa, Kak,
Hari ini banyak saudara cuma doa 1 hari. Iya. Iya. Benar ya. Terus dia doa untuk, dia bilang begini, sekalipun doa saya itu tidak sepandai orang, karena dia muslim ya, masuk Kristen, sepandai orang, tapi dia cuma bilang gini, Tuhan bantu dong. Gitu kata dia. Tuhan bantu dong. Tuhan bantu. Tuhan tahu latar belakang dia, pertolongan dia, Tuhan bela dia. Karena nama Tuhan dipermuliakan. Dan berita gembiranya, dia mau ikut jadi apa? Supervisor ya, naik lagi level. Saya bilang, sudah siap? Sepertinya. Sabar dulu kata dia gitu. Bener? Memangnya Tuhan bilang apa untuk kakak? Ih, yang kerja di situ ngapain tanya di sini? Kayak saya dukun aja. Sejahteranya kamu apa, pertimbangkan dengan doa. Lalu dikasih hikmah sama Tuhan pasti ada. Akhirnya keputusan dia, jangan dulu kak karena anak-anak masih kecil. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Akhirnya apa saudara? Dia naik level lagi saudara. Wah keren. Dan saudara, tadi saya sangat diberkati seperti ini saudara. Saudara dan saya ini kita beda-beda suku. Benar? Ada Jawa, ada Batak, ada Manado. Ada Oma dari Serang datang jauh-jauh cuma mau dengar firman Tuhan, memuji di sini. Ada Bung yang sakit di belakang sana, orang Ambon. Kayak yang kacamatannya dia coba semua lihat ke belakang. Saudara kita berbeda. Ada dari Jawa, ada dari Sanger, ada Betawi. Tahu di sini orang Betawi ada? Itu cewek yang baju hijau di belakang. Itu sudah berkorban juga. Saudara, kita berbeda-beda. Pancasila bilang kita berbeda-beda, tapi kita satu. Ada lagi orang Padang, saudara baru selama. Tolong berdiri yang Padang, baru ditangkap saudara. Pancasila bilang kita berbeda-beda, tapi karena kita satu itu, mari kita satukan hati. Kita doakan bangsa kita. Sekalipun kita berbeda-beda, tapi kita harus satu hati, kita sepakat mendoakan bangsa ini. Saudara, saya percaya, jangan saudara punya fokus hanya berdoa untuk Tuhan. Saya berdoa untuk diri saya sendiri, tidak masalah. Tuhan, saya berdoa untuk orang dekat saya, tidak masalah, itu semua benar. Tapi jangan lupa berdoa untuk bangsa ini. Berdoa untuk kota Bekasi, berdoa untuk kota Jakarta, berdoa untuk sirkulasi politik yang terjadi saudara. Karena apa saudara? Sirkulasi politik ini berpengaruh juga buat saudara dan saya. Saudara, kepemimpinan dulu masa Yesus Kristus, sirkulasi politik orang Romawi, bangsa Romawi itu sangat berpengaruh. Tuhan bilang A, Romawi bilang B. Farisi masuk tengah, Yesus disalibkan. Saya pribadi merindukan saudara dan saya menjadi orang-orang yang ditebus dan terus berdoa untuk bangsa ini. Ada banyak sekali gereja-gereja yang tutup karena kita dikatakan minoritas. Tapi saudara tahu, kemarin saya duduk, saya lihat sebuah YouTube. Seorang anak muda muslim bersaksi. Dia bersaksi, dia tetap muslim, tapi dia bersaksi tentang gereja. Dia membuka sebuah cara pandang saya bahwa hidup kamu, tempat kamu, keluarga kamu dipegang oleh siapa yang memimpin bangsa itu. Hari itu saya berdoa, saya berdoa Tuhan, saya berdoa untuk Pak Jokowi, Tuhan, saya berdoa untuk Pak Prabowo. Sampai saya Google, saya berdoa untuk menteri-menteri saudara. Tapi saya di luar saudara. Tapi air mata saya udah keluar. Saya bilang ya. Tuhan mengajarkan saya begini. Ketika kamu sulit, kamu terlalu berpikir tentang kesulitan itu. Tapi kamu lupa berdoa untuk pemerintahan ini. Karena itu sangat berpengaruh buat kehidupan. Enggak hari ini, besok, lusa dan seterusnya. Mungkin kamu belum merasakan itu. Tapi itu sangat berpengaruh.
yang sudah kerja, tiba-tiba gaji mereka harus dipangkas. Berpengaruh nggak? Maka kita berdoa untuk bangsa ini. Tuhan pulihkan bangsa ini. Hari ini saya tidak mengajarkan tentang merdeka karena saya imani dan aminin. Saudara saya sudah merdeka dan sementara bekerja untuk keselamatan itu terus. Salah satunya doa. Usahakanlah, produktiflah, berdoalah sehingga bangsa ini, kota ini sejahtera. Saudara saya sejahtera juga. Kita bisa bersekutu, bisa bergereja, dan saya imani bahwa kita tidak akan beribadah di sini lagi. Kita akan beribadah di hotel B di sana. Tapi gratis. Ibu sekretaris tidak ada yang mustahil. Kita harus punya iman cuma sebesar bukan biji kelapa. Saudara pernah lihat biji tompong kelapa? Cuma sebesar biji sawi. Tuhan kenapa nggak bilang harus biji? Ada pernah lihat biji yang paling besar? Biji nangka. Itu aja, atau biji salak ya. Tuhan nggak bilang sampai sebesar itu, karena Tuhan tahu kapasitas saudara dan saya. Jadi dia gini, kalau saya bilang biji semangka, orang biji sesawi aja mereka nggak sanggup gitu. Jadi udahlah, segitu aja, yang kecil aja, sesawi aja dulu. Nah, makanya kita harus mengumpulkan kekuatan kita, spirit kita, kekudusan hidup kita, sampai kita mengimani sesuatu yang mau terjadi, termasuk untuk bangsa dan negara ini. Kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk bangsa ini. Saya rindu kita semua bergandengan tangan. Ayo berbaur bergandengan tangan. Ayo bergandengan tangan, kita doakan saya ini. Kami rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah, yes Lord. Oleh anugerah, pulihkanlah, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu,
Kami bawa bangsa kami di hadapan Tuhan. Kami bawa negeri ini di hadapan Tuhan. Kami percaya bangsa Indonesia ada di hati. Bangsa ini ada dalam rancangan Tuhan. Rancangan-rancangan yang mendatangkan kebaikan. Kami yakin Tuhan tahu ada banyak anak-anak Tuhan di negeri ini. Ada banyak gereja-gereja Tuhan di bangsa ini. Apa yang praktis? Sekalipun kami tidak bekerja secara langsung di pemerintahan, tapi kami percaya ketika kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau mampu membalikkan semuanya dengan cara-Mu Tuhan yang indah bagi bangsa ini. Beri Tuhan, bangsa ini bangsa yang takut akan Engkau, bangsa yang bertekuk lutut terhadap Engkau Tuhan. Hikmat-Mu mengerjakan keselamatan bagi bangsa ini. Terima kasih. Di bangsa ini ada anak-anak kami Tuhan. Ada generasi-generasi kami Tuhan setelah kami. Kami percaya Roh Kudus sementara bergerak untuk memulihkan keadaan bangsa ini. Ajar kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, seberapa umur kami
wakil presiden dan semua jajaran pemerintah, sampai terkecil pun ajar kami untuk berdoa. Terima kasih. Terima kasih. Pulihkan perekonomian Indonesia, pulihkan sistem pemerintahan, pulihkan semua manajemen Tuhan. Ada banyak anak-anakmu di tempat ini, di luar sana yang susah mencari kerja, namun ketika mereka datang Tuhan untuk membawa CV mereka sering ditanya Tuhan dengan kekristenan mereka tentang agama mereka. Kami percaya Tuhan sudah memerdekakan kami, tapi kami percaya juga bahwa ada banyak orang belum merasakan kemerdekaan di Indonesia. Ada banyak orang yang susah, bahkan di daerah yang terpencil sekalipun. Banyak yang mengalami kesusahan, bahkan tidak tersentuh oleh pemerintah. Aku naikkan doa ini bagimu Tuhan. Jika Engkau menyelesaikan semua dosa kami di kayu salib, Engkau juga bisa menyelesaikan hal yang sepele ini Tuhan. Biarlah keadilan ini ada di bangsa ini. Terima kasih. Datang ke damai sejahtera di bangsa ini. Damai yang tidak tergantikan dengan apapun. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan di bangsa ini. Kebahagiaan bagi bangsa ini. Ada penyembahan yang besar terjadi di bangsa ini. Suara menyatakan kemuliaan bagi bangsa ini.
berdoa Tuhan, ada banyak sekali jajaran pemerintahan yang nepotisme, yang korupsi Tuhan. Mereka mengambil pengertian untuk membuat nafsu mereka Tuhan bahagia, membahagiakan mereka, diri mereka sendiri. Kami berdoa Tuhan, kuasa Allah berbicara bagi mereka, Roh Kudus berbicara bagi mereka. Ada banyak orang yang mencuri Tuhan di bangsa ini. Bapa, kasih di dalam hidup mereka roh takut akan Tuhan. Bekerja bagi mereka, gelisahkan hati mereka ketika mereka tidur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya kepada kuasa Tuhan. Kami percaya. Kami punya harapan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami punya harapan yang besar kepada-Mu Tuhan. Ini hari besar. Kami menaruh semua hati kami untuk mendoakan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba mengucap syukur Tuhan untuk jemaat yang hadir saat ini. Sama-sama mengambil bagian doakan bangsa ini. Sekalipun waktu kami terbatas, tapi ketika kami menaikkan doa kami dalam hati kami masing-masing, kami percaya Tuhan respon dengan doa. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu semua Tuhan. Berkati kehidupan mereka, perekonomian mereka. Di mana saja mereka berada, mereka selalu membangkitkan gairah mereka Tuhan, sehingga orang lain Tuhan berjumpa dengan Tuhan lewat hidup mereka. Mereka yang kesusahan dalam perekonomian mereka, Tuhan, Engkau sementara mengerjakan sesuatu yang baik dan benar. Engkau sementara menyusun kehidupan mereka yang lebih baik. Mereka yang butuh kerjaan, kami percaya Tuhan sementara mau menempati mereka ke suatu tempat yang benar dan baik, sehingga mereka menjadi berkat juga di sini. Mereka yang sakit, Tuhan sementara mengubah sendi-sendi, sel-sel darah, jantung, ginjal, semuanya sementara Tuhan ubah untuk mendatangkan kesembuhan. Dan kami semua yang bekerja di tempat kami masing-masing, usaha kami, pekerjaan kami, Tuhan berkati bos kami, teman-teman kami di sekitar kami. Tuhan limpahkan berkat bagi mereka. Ketika kami ada di situ, kami menjadi terang, kami menjadi center fokus bagi semua orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Ketika kami membuka usaha, sekalipun itu kecil atau besar, tapi kami tahu Roh Tuhan sudah membersihkan tempat di mana kami berusaha, dan Tuhan sementara bekerja Tuhan untuk memulihkan keadaan ekonomi kami dan setiap usaha-usaha kami. Anak-anak kami yang bersekolah, Tuhan membuat mereka berbeda dari generasi yang sementara bersama-sama dengan kita. Generasi yang perkasa yang takut Tuhan, generasi yang berhasil Tuhan. Terima kasih. Mereka yang mungkin punya kerinduan yang besar yang tidak mereka sampaikan kepada hamba. Tuhan, Engkau Maha Tahu. Bantu mereka, tolong mereka, kerjakan bagi mereka, sehingga mereka melihat bagaimana cara Tuhan memperlakukan mereka. Engkau tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tapi semua lebih daripada itu Tuhan, kami hanya mau satu, biar kami hidup nempel terus dengan Tuhan, terus nempel dengan Tuhan yang menjadi sumber segala sumber perlindungan, berkat, kesehatan dan sebagainya. Terima kasih Bapa.
gereja berbeda dalam Tuhan. Tuhan memberkati gereja ini. Berkati Ketua Sinode Panji Pelita Timur bersama Ibu Sari dan keluarga besar, bahkan majelis besar dan SD Jawa Barat negeri ini. Tuhan berkati. Berkati gereja-gereja lokal, para hamba Tuhan. Tuhan berkati pelayanan masing-masing dengan setiap perkumpulan para gembala yang berbeda-beda. Tuhan berkati dan Tuhan menjawab sesuai dengan kehendak. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan menyerahkan kami jemaat Bukit Biru hari ini dalam tangan-Mu. Terima kasih. Kami percaya baik Tuhan ada di tempat ini. Kami percaya ketika kami bergerak dengan Roh Kudus, maka Tuhan akan terus bergerak bersama dengan kami. Pegang tangan kami masing-masing. Hidup kami terus diubah. Hidup kami terus menjadi indah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami akan berikan persembahan. Mari angkat persembahan kita berikan semua. Kita berdoa. Kami berdoa untuk persembahan yang akan kami beri untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Baik persembahan perpuluhan, persembahan syukur atau persembahan yang lain. Kami bawa di rumah Tuhan untuk menunjang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan terima kasih, sudah banyak sekali Tuhan berkati kami. Banyak banget dan tidak bisa kami balas. Persembahan ini kami beri bukan berarti kami memuji Tuhan, tidak. Tapi kami memberikan rasa cinta kami yang besar untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi, berkat Ishak, Yakub, Abraham, mengalir bicara terus menerus Tuhan, tidak ada batas. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Mari saya berkata dan terima kasih. Sumber damai sejahtera menyertai saudara dan saya ketika kita pulang dari tempat ini. Kita akan menjadi berkat di luar sana. Anak cucumu diberkati oleh Tuhan, pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan, pribadimu diberkati oleh Tuhan, berdampak bagi banyak orang, dan terus mencintai Tuhan Yesus sampai kita bertemu lagi di minggu yang depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah. Dari
Merdeka!